Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Naftah darsana bi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbana. Hasanan wal an sanata'allam an salatil idain. Nah, terlihat naskah ada ya? Lihat, ya terlihat. Ya di halaman 46 ya bukunya. As-safha as-sadisa wa arba'un. Salatul idaini. Salat id. Id. Nah, kalau salatul id berarti salat satu id. Kalau ini ada ya nun berarti dua. Salat dua id yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Syuriat salat al-idaini fi sanatil ula minal hijrah. Ya, jadi disyariatkan salat Idul Fitri dan Idul Adha di tahun pertama di tahun Hijriah. Wahiyya sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang dianjurkan. Ya, pahalanya sangat besar. Ya, wa aduban Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa amara rijal wan nisa ay yakhruju laha walaha abhasu mujizuha fi mayalih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dan memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan, rijal laki-laki, nisa perempuan, ay yakhruju laha, keluar dari rumah untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha karena pahalanya sangat besar, itu sunnah muakkadah. Ya, walaha bahas mujizana. Ini akan kita bahas apa saja yang harus kita lakukan sebelum sholat id. Istihbabul ghusli, yaitu disunahkan mandi. Ya mandi ya. Buat tibi dan memakai wangi-wangian. Wala besi ajmal thiab, dan menggunakan baju atau pakaian yang sangat bagus, maksudnya yang paling bagus di antara baju-baju yang lain. Nah, biasanya kan kalau sholat id itu kan baru mukena baru, kalau laki-laki sarung baru, terus mau baru itu bagus. Nah, makanya kalau beli baju lebaran itu karena beli baju lebaran itu buat sholat id, jangan buat jalan-jalan. Nah, ya. Nih, ya, banyak orang mungkin sholat baju lebarannya buat nanti kalau mau kunjungan-kunjungan pakai baju baru, enggak. Tapi ketika sholat id gunakan baju yang baru, mukena yang baru, sajadah yang baru, subhanallah ya. Terus laki-laki gamis yang baru, baju koko yang baru, sarung yang baru, sandal yang baru, semua baru, serba baru. Ya, subhanallah. Jadi betul-betul uh, menikmati, betul-betul bahagia, senang dengan kedatangan sholat id. Ya itu. Tapi ingat, belinya jangan sampai membuat pikiran ini beli ini, aduh apa ya. Nah jadi lama-lama nggak beli juga karena banyak kan mikir. Ya kebanyakan mikir, udah gitu belinya juga di akhir-akhir Ramadan, datang ke tempat supermarket beli lihat-lihat, nggak jadi sayang waktunya. Udah, yang penting insya Allah
ya terbaik, nggak harus mahal, tidak. Ya alhamdulillah. Apalagi kalau kita membelikan baju lebaran buat orang lain, oh subhanallah ya, yang mungkin dia nggak mampu beli baju lebaran, kita belikan, subhanallah itu pahalanya. Makanya kan kita belikan sarung, kalau perempuan biasanya kan mukena, buat itu bagus itu pahalanya sangat besar. Jadi nggak perlu beli dua, tiga, satu udah cukup ya. Pada Idul Fitri cuma 1 hari. Di kalau di Indonesia kan lebarannya seminggu. Jadi ya begitu. Baju ini, yang ini, baju besok beda lagi. Makanya beli baju lebarannya banyak. Ya, cukup satu aja. Ya, tapi memang ya diperbolehkan beli baju apa lebih dari situ boleh. Tapi lebih afdol memberikan orang lain yang tidak mampu, ya tidak mampu membeli, kita berikan, subhanallah senangnya dia bisa lebaran ya. Kita ngelihat orang bisa lebaran itu enak gitu. Kalau kita ngelihat orang nggak bisa lebaran, maksudnya nggak punya baru, ini nggak baru, ya Allah masih, ya mohon maaf masih minta-minta, kasihan ya. Nah ini kita ya kalau misalnya memang ada komunitas-komunitas yang mencari yatim piatu misalnya panti asuhan, nah ini tuh terkait dengan, nah apa itu Idul Fitri? Nah nanti akan kita bahas arti Idul Fitri dan Idul Adha. Anan Nabiya, nah ini ada dalam hadis Fa'al Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda khabratin fi kulli aidin. Nah, di sini ya kita lihat ya, disunahkan mandi. Ja'far bin Muhammad meriwayatkan Nabi Muhammad memakai burdah ibarah, jenis pakaian buatan Yaman pada setiap hari raya. Tuh ya. Yang kedua, Hasan As-Sibti meriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan mereka agar pada hari raya mengenakan pakaian yang terbagus. Tuh ya. Kita menggunakan pakaian terbagus, yang terbaru, beli gamis yang baru, beli mukena yang baru. Ya, bukannya ini kalau kita perhatikan, mohon maaf, justru ada orang pakai bajunya baru, tapi mukenanya yang lama. Ya, kalau bisa sih dua-duanya boleh. Pakai baju baru, mukena yang baru. Boleh juga baju yang lama, mukenanya yang baru. Nah, yang penting itu mukenanya. Ya, karena mukena itu betul-betul buat sholat ibadah. Ya. Yang ketiga, Ibnu Qayyim pada hari kedua Hari Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah SAW biasa mengenakan pakaian yang terbaik, dan ada sepasang pakaian beliau yang khusus digunakannya pada sholat hari raya dan sholat Jumat. Subhanallah. Ya, subhanallah, ini ya pentingnya menggunakan pakaian baru. Jadi kita tahu nih, habis belajar fikih tentang sholat Idul Fitri ternyata betul-betul penting. Nah, kita beritahu kepada saudara-saudara kita, enak beli baju baru buat sholat sholat Id. Nah, itu bukan buat Lebaran, tapi buat sholat Id. Kalau baju Lebaran kan uh, jadi kesannya ya udah jalan-jalan kemana-mana pakai baju baru, pakai baju baru, enggak. Tapi buat sholat Id ya. Disunahkan makan sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Di sini ya, al-klu qoblal khuruji fil fitri dunal adha. Nah, nah ya, yusannu aklu tamarat patran qoblal khuruj ila sholah. Ya, disunahkan kita makan kurma sebelum sholat Id. Subhanallah, bukannya langsung makan apa opor ya, langsung gitu kan, lontong sayur apa langsung sebelum enggak, tapi disunahkan makan kurma. Nah, memang kalau udah, gimana sih rasanya sebulan penuh puasa, habis itu besoknya nggak puasa, kayaknya gimana gitu, dendam. Nggak sahur langsung, makan yang banyak sholat id, enggak. Tapi disunahkan kita makan apa? Makan kurma. Nah, kita lihat sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu beberapa biji kurma dengan jumlah yang ganjil, 1, 3, atau 5, atau 7, silakan. Pada Idul Adha justru sebaliknya, diperintahkan untuk menangguhkan makan sebelum berangkat sholat Idul Adha dan baru makan daging kurban bagi yang menyembelih baik hewan kurban. Nah, sama. Kalau Idul Adha itu enggak, maksudnya tidak sama. Jadi tidak diperkenankan makan. Cukup ya, ini ibarat seperti puasa lah. Nah, nah ini jadi cuma mungkin kalau minum aja boleh. Ya, boleh. Minum azam. Ya, kalau ini disunahkan makan kurma sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kalau sebelum sholat Idul Adha tidak diperkenankan kita makan. Ya, nah kenapa? Nanti makannya ketika menyembelih.
Ya bukan berarti setelah menyembelih baru makan, lapar ya. Nah, ketika menyembelih, sebelum menyembelih makan dulu, sarapan dulu, baru sembelih ya. Berikut beberapa hadis di halaman 47 ya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada waktu Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat ke tempat sholat sebelum beliau memakan beberapa biji kurma dengan jumlah yang ganjil. Jadi kita disunahkan makan kurma sebelum berangkat sholat Idul Fitri ya. Ya ini makanya dengan jumlah ganjil seperti 3 biji, 5 biji atau dan seterusnya. Ya jangan terlalu banyak. Ya mentang-mentang masih lapar sampai 15, 17, subhanallah hebat itu bisa makan kurma banyak ya karena kurma itu manis. Yang kedua, Buraidah meriwayatkan bahwa Nabi tidak berangkat pada hari Idul Fitri sebelum makan terlebih dahulu dan beliau tidak makan pada waktu asar kecuali setelah pulang. Nah, jadi kalau sebelum Idul Fitri makan kurma, sebelum Idul Adha tidak makan. Nah, ini kita belajar dari sini ada ya di sini ya. Ketiga, Sa'id bin Musayyab meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta bahwa orang-orang diperintahkan makan terlebih dahulu sebelum pergi sholat Idul Fitri. Ibnu Qudamah berkata mengenai disunahkannya makan terlebih dahulu pada fitri sebelum pergi sholat, kami tidak menemukan adanya perselisihan. Tidak ada perselisihan, berarti betul-betul sahih kita disunahkan makan sebelum sholat Idul Fitri. Ya siapkan kurma. Nih kalau sebelum apa? Sebelum tidur udah siapin kurma itu. Sebelum berangkat, Nina, ayo kita makan kurma dulu, duduk. Bismillah. Kalau bagus tuh kurma ajwa, subhanallah ya. Kurma ajwa nggak apa-apa mahal dikit ya karena kurma ajwa itu enak ya kurma ajwa makan dinikmati doa bismillah nikmat ya ini kurma ajwa tempat melakukan sholat id. Nah sekarang tempatnya di mana? Oh sholat di salah aduh ya. Khurujun nisa wasibyan. Kok di sini nggak ada khurujun nisa? Oh ya udah. Tempat sholat id boleh dilaksanakan di masjid, tetapi lebih utama dilaksanakan di tempat terbuka. Ya, biasanya kan sholat itu di lapangan, ya. Kalau misalnya ada lapangannya atau di luar masjid. Selagi tidak ada halangan untuk melaksanakannya di luar masjid, seperti hujan dan yang lainnya. Kalau hujan di masjid, biasa melakukan sholat 2 hari raya di luar masjid tanah lapang dan hanya sekali melaksanakannya dalam masjid ketika turun hujan. Tapi memang disunahkan di luar. Kenapa? Biar luas, kita takutnya nggak cukup kalau di masjid. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ketika hari raya tiba, hujan turun lebat. Maka Nabi Muhammad melakukan sholat id bersama dengan para sahabat di dalam masjid. Khurujun nisa wasibyan. Nah, khuruj kita sering dengar kata khuruj. Khuruj itu keluar. Nisa perempuan, ya, nisa wasibyan anak-anak. Jadi disunahkan perempuan, ya, para wanita dan anak-anak keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Jadi kayak kumpul kita selama ini di masjid mungkin hanya laki-laki, ya mungkin ada yang perempuan karena sholat tarawih, ya. Nah sekarang semuanya berkumpul di lapangan, ya. Ayo semua kumpul dikunci rumahnya hati-hati, ya karena memang sepi, ya dikunci. Ya di situ kita kumpul semua anak-anak. Tapi kalau ada anak-anak kecil hati-hati, ya jangan sampai kemana-mana. Itu kan lagi sholat hati-hati. Ya pokoknya dijaga, disampaikan, ya gitu. Ini penting, ya karena memang kita kumpul. Ya sholat Idul Fitri adalah hari kemenangan, ya hari kebahagiaan. Yusra'u khurujus sibyan wan nisa. Dia disyariatkan keluar anak-anak dan perempuan di fil idaini lil musalli. Ya dalam dua id untuk sholat, ya min ghairi farqi bainal bakarna wasib wasyab. Nah, tidak ada pembedaan ya. Coba kita perhatikan di sini baik gadis maupun janda, mohon maaf, ya yang masih remaja maupun yang sudah tua. Ya yang remaja itu semua kumpul. Bahkan wanita-wanita yang sedang haid tuh. Nih di sini kan wasyaba wal ajuz orang tua wal haid yang haid li hadis Ummu Atiyah. Ya di sini bahkan yang wanita-wanita yang sedang haid dianjurkan hadir ke tempat pelaksanaan sholat id. Hal ini dijelaskan. Nah, yang mungkin selama ini kita tahunya, mohon maaf, uh, perempuan yang haid nggak usah sholat, nggak usah ini, udah di rumah aja. Tapi dalam hadis ini coba kita baca, ya amarona Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam
bi an nukhrijal awatiqa wal khuyada fil aidaini fayashhadna al khaira wa da'watal muslimina wa ta'tazil khuyadu al musalla. Ya, al musalla sini ya. Kami diperintahkan oleh Nabi agar memerintahkan keluar para gadis dan wanita yang haid. Tuh. Ini hadisnya kita lihat catatan kakinya 98 diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari kita Sahih bab wujub as-safa fi asyab jilid halaman 9 Muslim dan Sahih kitab salat ini bab zikir ibaha khuruj an-nisa fil idaini ila musalla jilid tuh. Hadisnya sahih. Ya, ini penting kita mohon maaf ibu-ibu para perempuan apabila haid tetap ikut sholat id, tapi bukan berarti ikut sholat, hanya duduk saja. Kenapa? Mendengarkan khutbah. Tuh subhanallah. Hebat ya. Islam yang mengajarkan disuruh datang kumpul. Nah, kumpul semua meskipun dia sedang dalam haid, kecuali sakit keras ya. Kalau sakit-sakit cuma ya demam apa sedikit lah, boleh dikit aja pelan-pelan bawa jaket gitu kan. Mungkin sholatnya sambil duduk atau gimana. Ya kalau misalnya sakitnya cuma ringan, tapi kalau sakit keras lagi nggak bisa bangun nggak perlu. Atau misalnya nggak bisa jalan, bisa pakai kursi roda, diantar. Itu bener-bener kayak ibarat kita tuh kumpul di padang mahsyar, ya. Jadi kumpul semua di situ. Ya, alhamdulillah ini para muslimin dikumpulkan semua. Ya, ini ya terkait dengan haid ya. Jadi di sini hari raya akan apa? Wanita yang haid pada hari kedua raya agar mereka menyaksikan kebaikan tuh, menyaksikan kebaikan pada hari itu dan juga doa dari kaum muslimin. Karena di situ kita berdoa. Ya, khotib nanti akan berdoa itu doanya lama itu. Ya, itu betul-betul doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, dan hendaknya wanita-wanita yang haid terpisah dari tempat sholat. Nah, bukan berarti ngikut soft, tapi di belakang. Ya, ingat ya di belakang. Nggak taunya udah mohon maaf udah haid di depan lagi. Di depan udah gitu nggak sholat lagi duduk udah ya kan. Mohon maaf udah gitu main handphone lagi. Astagfirullahaladzim ya jangan sampai ya. Alhamdulillah ya jadi panas-panasin sholat di belakang. Udah gitu selfie lagi. Di depan apa, sholat udah yang sholat ngeliatin aja. Ya jangan mengganggu ya, tapi di belakang. Nah, diatur aja. Walaupun datang duluan, tapi tetap di belakang. Tapi bagusnya sih datangnya agak ke belakangan ya, biar gampang. Ya, udah bawa sajadah. Ya, tidak usah bawa apa mukena, nggak usah perlu bawa mukena. Jadi cukup pakai apa jilbab yang rapi, menutup aurat, udah. Tahu jadi orang, oh dia nggak sholat cuma datang. Ya, kamu kan haid, nggak boleh datang. Ah, coba kalau dikasih tahu begitu gimana? Gimana jawabannya? Oh, ada hadis sahih itu, kasih tahu hadisnya di berapa disunahkan haid juga datang ke tempat sholat id, tapi nggak sholat mendengarkan khutbah. Nah, ya, tuh alhamdulillah kita dapat pelajaran ya. Alhamdulillah kita bersyukur mendapatkan waktu buat belajar. Kita jadi tahu ternyata memang pahalanya sangat besar kita datang waktu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bukan hanya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha juga sama, ya tetap datang. Mentang-mentang sholat Idul Fitri itu kayak gimana gitu rasanya. Oh udah, tapi sholat Idul Adha udah biasa aja, nggak perlu baru-baru. Tetap apa apa mempunyai baju baru. Jadi kita bukan punya baju baru itu waktu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha juga kita harus punya apa baju baru. Disunahkan menggunakan pakaian baru ketika sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, penting. Jadi subhanallah betul-betul kita punya spesial ketika sholat. Boleh nggak Ustaz waktu sholat Idul Fitri kita masih punya. Nah, tapi kita pakai sholat Idul Adha. Boleh. Tidak apa-apa. Ya itu karena punya baju yang spesial khusus buat sholat Id. Boleh. Tapi kalau punya rezeki lebih, boleh beli lagi. Ya, boleh yang lama kasih orang, sedekahin ya. Tuh, kita apa banyak-banyak sedekah ya. Yang baju-baju kita yang lain dipakai kasih orang aja udah kita beli yang baru. Tapi lebih afdal kita beli yang baru buat orang lain, jangan kasih bekas-bekas terus. Mentang-mentang bekas, mentang-mentang kekecilan, ya baru kasih orang. Itu namanya bukan korban, itu apa mengorban diri, itu namanya daripada nggak dipakai. Nah, ya, jangan begitu ya. Kayak terpaksa jadinya.
Enggak. Ya, kita pingin sedekah-sedekah apa yang kita miliki selama ini yang layak pakai kasih. Udah. Kenapa? Nanti di akhirat aman, nggak banyak ditanya barang-barang kita ya. Hati-hati nih yang di rumah-rumah kita nih, yang kursi-kursi, semua itu, yang pakaian-pakaian, yang itu piring-piring, tuh bakal ditanya itu, ya gelas-gelas yang dipajang-pajang itu, ya itu bakal semua akan ditanya dari mana dapatnya, untuk apa, yang emang dipajang buat apa, apakah buat apa, biar dibilang orang bagusnya, apa ada rasa sombong. Nah, hati-hati ya, ini penting banget nih. Kita tuh bagaimana punya barang itu bermanfaat buat kita. Nah, itu bagus kalau kita beli bingkai-bingkai Arab gitu Al-Quran. Nah, bagus. Alhamdulillah melihat. Nggak apa-apa. Buat apa nanti kalau ditanya kamu ngapain buat beli bingkai-bingkai ada tulisan Al-Quran? Ya semoga dalam apa dalam rumah malaikat masuk, tidak ada setan, dan juga kita juga bisa baca Quran, bisa beribadah. Nah, kan ada jawabannya. Itu ya. Kamu kenapa beli patung? Misalnya dalam rumah ada patung. Nah, kamu kenapa beli patung? Oh, ini biar tamu-tamu datang lihat patung ini senang. Nah, karena patung itu kan bisa jadi tidak bisa masuk malaikat, ya kan? Bisa mengundang setan. Kita nggak tahu, wallah alam, ya kan? Nah, ya itu. Makanya bagaimana dalam rumah itu. Kalau bagaimana Ustaz kalau foto, biasanya kan ada yang bilang foto. Foto itu kan ada yang mengatakan diperbolehkan. Tapi fotonya tetap foto yang menutup aurat, ya. Mika misal maaf, maaf nih, ada foto kita misalnya ibu-ibu punya foto lama, mohon maaf, mungkin nggak belum pakai jilbab waktu itu, dipajang, ya kan? Di depan, oh ini kamu ya waktu itu nggak pakai jilbab ya, nah, misalnya, oh cakepnya, nah itu apa kaki, ya, udah, foto-foto sebelumnya nggak pakai jilbab di medsos dihapus semua. Ya udah nggak ada lagi yang gitu-gitu, udah nauzubillah. Nah, kalau bisa sih anak-anak kita jangan sampai foto yang nggak pakai jilbab. Foto pakai jilbab juga harus hati-hati, ya hati-hati. Sekarang AI udah gampang, ya hati-hati. Muka kita udah bisa dibuat apa aja, bisa digerakin, bisa di apa di buat ini buat ini. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Ya khususnya ibu-ibu apa para gadis-gadis ini hati-hati kalau bikin foto. Makanya kalau bikin medsos apa profil, hati-hati jangan sampai ada foto kelihatan, ya nanti bisa difitnah. Ya sekarang AI ini astagfirullahaladzim, ya itu banyak itu. Kemarin saya dapat telepon, orang minjem duit gitu ke telepon itu, dapat saya dengarkan ini benar nih, iya benar. Nah, saya nggak tahu nih, Allah alam bisawab, sekarang udah banyak yang begitu, ya kasus-kasus. Kalau WA kan udah banyak minjem uang, itu hati-hati jangan sampai ini ya, karena memang kalau kita lagi terlena udah kayak buru-buru, wah ngeliat teman lagi butuh langsung dikirim aja, hati-hati ya, karena memang udah banyak begitu. Astagfirullahaladzim, ya penipuan-penipuan udah banyak, hati-hati. Makanya pentingnya kita banyak-banyak berdoa, beribadah pada Allah, ya penting anak-anak kita jaga, ya kita selalu komunikasi, selalu hati-hati nah ya, handphonenya jangan main-main handphone di luar, jangan main handphone ketika di jalan. Udah anak belajar menahan tangannya, nggak main handphone, baca Quran, bawa Quran tuh gitu, bawa Quran. Nah udah kalau ini baca Quran di jalan tuh, kalau orang tuh ngeliat, oh kamu baca Quran senang, tapi ingat bukan kita baca Quran karena orang lain senang, bagaimana Allah itu ridho. Nah baca itu nak, hati-hati ya, biar kita apa, biar kita bahagia di dunia dan akhirat, amin ya, karena memang zaman sekarang udah zaman-zaman ini, hati-hati ya, udah banyak kriminal ya, banyak orang susah ya, banyak orang senang tapi sombong ya, lupa itu banyak, jadi akhirnya banyak orang susah jadi berbuat kriminal, ya kan? Jadi hidup ini di dunia ini nggak seimbang, nggak seimbang ya. Apa kata Syekh Mutawalla Syarawi? Apabila di negara kamu itu banyak orang miskin, tuh kan katanya, berarti orang kaya sedang apa menikmati kekayaannya. Tuh. Ya itu penting, makanya pentingnya seimbang. Seimbang itu apa? Orang kaya yang punya rezeki yang lebih membantu kepada orang miskin. Nah, bagusnya lagi memang kalau bagusnya menciptakan lapangan kerja itu lebih bagus lagi tuh. Subhanallah. Menciptakan, tapi yang manfaat ya. Jangan sampai menciptakan lapangan kerja itu yang nggak bermanfaat, bikin mudarat, itu hati-hati ya. Jangan sampai yang bermanfaat pastinya. Bikin sekolah misalnya bermanfaat ya, yang bagus-bagus. Bikin apa perusahaan apa misalnya bermanfaat, bikin baju nggak apa-apa.
itu menciptakan lapangan kerja, ya, menciptakan lapangan kerja. Ayo kerja semua biar dapat ini rezeki, ayo semua gitu. Nah, itulah udah diatur. Nah, hidup ini memang itu bagusnya kalau kita punya rezeki, buka usaha, bikin warung misalnya, ajak satu dua. Alhamdulillah yang selamanya dia nganggur jadi ada kerjaan. Tapi yang begitu resikonya kalau kita punya karyawan, ya punya karyawan ada aja yang mohon maaf yang nggak sesuai dengan keinginan kita ya kan. Misalnya mohon maaf dia nggak rajin ya tetap kabar menyampaikan nasihat. Ayo, nah, ayo. Nah, itu pentingnya kalau punya apa usaha, deketin karyawannya, banyak ngobrol, biar dia apa aja yang kita sampaikan dia juga nurut, ya, kasih kesejahteraan. Insya Allah ya, yang punya punya usaha, Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Oke, ini terkait. Nah, selanjutnya Ibnu Abbas halaman 48 meriwayatkan bahwa Rasulullah keluar dengan seluruh istri dan anak perempuannya. Tuh, ya Rasulullah juga keluar kemana-mana. Yang ketiga, halaman 49. Ibnu Abbas meriwayatkan, aku ikut pergi bersama Rasulullah menghadiri sholat Idul Fitri. Kemudian beliau melaksanakan sholat dan berkhutbah. Setelah itu beliau mengunjungi tempat komunitas lalu mengajarkan ilmu dan menasihati mereka serta menyuruh mereka agar melakukan sedekah. Oh, ya kita tetap ya kita bersedekah. Ya, nah, insya Allah akan depan melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat. Nah, ini penting juga nih kita belajar terkait melewati. Nah, sedikit aja ya. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat. Nah, ketika berangkat kita misalnya masjidnya agak 500 meter lah. Nah, berangkatnya sebelah kiri misalnya. Nah, pulangnya kalau bisa muter cari tempat lain. Ya, kenapa? Nanti ketika ketemu tetangga, nah masih bisa bersalaman ya. Assalamualaikum. Nah, ada mungkin mohon maaf non muslim ya tetap jangan kita bersalamannya dengan muslim aja, non muslim juga tetap salaman. Tapi ya mohon maaf ya, gitu aja nggak apa-apa. Ya, jangan kita ketemu orang non muslim, kamu nggak ngucapin selamat buat aku, ya nggak begitu ya. Ya nggak perlu ya tetap. Tapi ada memang non muslim juga suka datang-datang, walaupun kita lebaran mereka datang mengucapkan selamat. Nah, datang itu di tempat saya di C1 itu ada tetangga dia non muslim, itu subhanallah. Ya, dia ini non muslim pakai baju baru seperti muslim juga. Dia datang gitu kan. Apa lebaran ikut lebaran ya ikut lebaran. Nah, tapi ingat jangan sampai iman kita ini biasanya goyang. Non muslim aja begitu bisa lebaran, masa kita muslim nggak ikut Natalan ya kan. Nah, itu hati-hati banyak. Jadi ketika Natalan ikut, maksudnya baju apa, terus ini itu nggak begitu ya. Iman kita nggak dicampur adukan. Ya, iman kita tetap ya, tauhid kita, akidah kita tetap ya satu. Ya, walaupun mohon maaf ya mereka begitu, kita tetap akidah tetap kita Islam. Ya, coba kalau kita logika nih, kalau mereka begitu, toleransi. Toleransi, betul. Ya, tapi terkait akidahnya gimana? Ya kan, perlu dipertanyakan. Kita nih misalnya, mohon maaf, orang non-muslim misalnya tentang hari raya. Kita ngikut mereka. Apakah toleransi? Toleransi. Tapi kita kembali ke akidah. Tahu akidah kita gimana? Nah, berarti kita ini enggak apa? Enggak kafah. Apa itu kafah? Enggak sepenuhnya ini berarti kita beriman kepada Allah. Nah, itu boleh nggak toleransi? Boleh toleransi itu. Maksudnya apa? Kita menghormati ketika mereka hari raya, silakan hari raya. Kita nggak boleh mengganggu. Tetap kita hormati. Menghormati itu berarti kita nggak apa? Berarti kita mengikuti enggak? Ya kita menghormati mereka. Silakan. Gitu kan. Misalnya mohon maaf, Hindu nyepi nggak boleh keluar. Ya kita hormati, kita ikuti. Bukan berarti kita keluar itu enggak. Kita ikuti nggak apa-apa. Kita hormati. Ibarat mereka ketika kita puasa mereka kan juga mengikuti ya, nggak makan misalnya, nggak boleh makan sembarangan misalnya, dia menghormati kita ya sama. Nah, kita juga harus ini, kecuali kalau misalnya darurat kita keluar itu boleh kita izin ya, kalau misalnya kita hidup di tempat mayoritas seperti di Bali ya misalnya, ya kita harus menghormati toleransi itu. Tapi ingat, toleransi itu bukan berarti kita mengikuti ya harus pakai topi ini harus pakai itu, enggak. Ya ingat ya, ajarkan anak-anak kita hati-hati. Ya, masalahnya sekarang kan anak-anak kuliah itu kan mohon maaf
kan kumpulnya kan kalau di negeri-negeri apa PTN-PTN itu kan pasti kan kumpulnya dengan mohon maaf non muslim misalnya ya ke tempat itu ke kosnya apa semua hati-hati ya akidahnya harus diperkuat ya hati-hati banyak anak-anak tuh kuliah-kuliah itu akhirnya pindah akidah ya walau meskipun dia itu nggak pindah akidah tapi ya ibadahnya berkurang sehingga dia karena begitu hati-hati ya sekarang anak-anak udah kita lepas nih udah banyak kita lepas ya kan ya Bunda Azam anaknya udah dilepas kayak ini hati-hati tetap dipantau ingat dipantau Iya. diawasi ya tetap diawasi sampai karena udah sholat belum udah ke masjid belum ya dengan siapa temennya ya hati-hati mohon maaf nah hati-hati sekarang zaman ini zaman nge-vape ya merokok hati-hati jangan sampai hati-hati istighfar ya nggak bagus buat kesehatan bun mohon maaf anak-anak itu sekarang udah kita nggak tahu ya zaman sekarang udah enak pakai GPS tapi walaupun GPS kita nggak tahu dia nggak ngapain. Ya, nanti ke depan lagi suatu saat akan ada CCTV sendiri. Tuh orang tua bisa ngecek itu orang anak-anaknya kemana kelihatan itu. Jadi lama-lama begitu nanti itu. Ya kan? Tuh. Nah, itu jadi anak-anak tetap dipantau. Anak-anak udah gede semua. Sama anak saya juga udah mulai besar, tetap saya pantau. Di mana dia sekarang, lagi ngapain, nggak apa-apa. Nah, kita bicara baik-baik dengan anak kita. Nah, kenapa apa orang tuamu nanya-nanya, biar kamu nanti baik, nah hidupmu bahagia, hati-hati ya. Orang tua kamu nanti kalau udah meninggal juga, ya mudah-mudahan masuk surga, pahalanya masih mengalir karena kamu masih betul-betul beribadah pada Allah, jauh menjauhkan pergaulan bebas. Hati-hati lah ya. Tuh. Kita nggak bisa pantau karena memang mohon maaf, saya dosen, tahu betul seperti anak-anak mahasiswa seperti apa. Saya selalu ingatkan sebelum saya ngajar, saya selalu nasihati, ingat ya kalian pergaulan hati-hati, saya bilang gitu. Ya, sebenarnya gitu. Kalau udah pulang, udah nggak usah kumpul-kumpul lagi, langsung pulang, saya gitu. Kamu di sini mungkin belajar, mungkin ini, tapi di luar, nauzubillah jangan sampai bikin acara-acara, ya kan kumpul-kumpul ke kafe, akhirnya astagfirullahaladzim. Ya kan begitu anak-anak sekarang zamannya. Itulah pentingnya pantauan orang tua semakin selama kita masih hidup nih, mumpung kita masih hidup, ya kan? Kalau kita udah meninggal, ngelihat anak-anak kita perlakuannya nggak, kita nggak bisa negor, ya kan? Nggak bisa nasehatin kita udah mati. Gimana mau nasehatin anak kita? Tapi kita mumpung masih hidup, ya kita nasihatin anak berubah menjadi baik kita meninggal tetap dia baik beribadahnya bagus tingkat subhanallahnya pahalanya mengalir amin berkat didikannya ya ini pentingnya kita belajar ya ya insyaallah itu saja mudah-mudahan berkah mudah-mudahan bermanfaat maksimal amin amin rabbal alamin nah tatim bikrati hamdal alhamdulillah rabbil alamin doa Alhamdulillah, rabbil kafaratul majlis alamin. subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallahu khairan Ustaz. katsiran Ustaz.